Halo Scorer, ini Skor Indonesia punya program baru di Skor TV. Nama acaranya apa? Apik. Apa gue? Analisis pinggir Analisis pinggir kolam. kolam. Kita ada di pinggir kolam. Ya, hari ini gue, Oki, dan rekan gue Teguh Kurniawan. dari Des Internasional akan membahas segala sesuatu isu-isu yang menarik tentang sepak bola internasional ya. Oke, ya. Ya, acara Apik ini adalah editorial bikinan Skor Indonesia. Nanti berisikan isu-isu tentang olahraga, nggak cuma sepak bola kan. Ada juga dari teman-teman di Des lain di sepak bola nasional ataupun di non sepak bola seperti di Olimpik. Jadi bagi pemirsa saksikan terus ya di Apik ini. Hari ini kita bahas apa nih, Gu? Kita coba bahas Arsenal ya, tentang bagaimana perkembangan klub ini dari masa pelatihannya Arteta, terus kemudian nanti juga ada situasi kontraknya Pierre Aubameyang dan macam-macam. Jadi kenapa hari ini bareng Teguh kita bahas Arsenal? Karena sesuai nih, Teguh ini spesialisasinya Liga Inggris. Dan dia fans Arsenal katanya. Jadi paling nggak terjamin lah informasi dan analisis yang disampaikan oleh Uda Teguh. Karena kita panggilannya Uda Teguh ya gue. Oke. Ini gue sedikit pengen nanya. Menurut lo ini Arsenal ini semenjak dipegang Arteta itu perkembangan permainannya gimana sih? Yang gue lihat sih kalau dibandingin misalnya ditaruhlah zaman Emery sama Ljungberg, perkembangannya kelihatan. Mereka bisa main lebih rapi, lebih bagus, terus mentalnya juga kelihatan. Cuma karena memang Arteta ini masih baru ya, jadi Masih perlu polesan. Apa yang dia pengen tuh masih belum bisa disampaikan, dijalanin bener oleh para pemainnya. Jadi tapi kalau gue lihat sih masa depan Arsenal dengan Arteta bagus karena dia juga tahu, soalnya dia juga bekas pemain Arsenal ya kan, dan dia tahu bagaimana klub itu. Dia juga jadi pemain Arsenalnya juga pas lagi masa-masa sulit juga pas zaman Wenger. Dia tahu apa sih masalahnya Arsenal, terus gimana caranya Arsenal ini bisa bangkit ke depannya. Jadi oke lah, kalau sekarang masih belum terlalu kelihatan, tapi gue sih yakin musim depan atau musim-musim selanjutnya bakal ada perkembangan. Dengar tuh suara hati seorang fans Arsenal yang bilang bahwa Arsenal itu bisa berkembang lah di bawah kepemimpinan Arteta ini. Tapi emang benar karena kan Arteta itu masuk 20 Desember ya 2019 menggantikan Emery. Sementara Emery waktu itu digantikan oleh Ljungberg yang sebagai interim caretaker kan. Otomatis kan Arteta dapat pemain sisaan yang bukan dalam arti bukan keinginan dia kan. Mungkin musim depan baru Arteta bisa merombak tim sesuai dengan keinginannya. Karena kita tahu kan Arteta sebelum di Arsenal dia sekitar 3 tahun bersama Pep Guardiola di Manchester City. Otomatis dia sudah punya dong, udah ngambil itu ya. Ngambil sari-sari ilmu Guardiola. Iya, ilmu dari Pep. Kita tahu Pep sendiri punya permainan yang permainan bola ball position. Otomatis saya rasa Arteta juga pengen banget nih, Arsenal memainkan gaya permainan seperti Manchester City. Tapi sedikit yang membedakan Arteta menurut gue adalah keberanian Arteta untuk mengubah formasi Arsenal. Misalkan dari yang biasanya jadi main pakai 4 back, sekarang dalam beberapa pertandingan terakhir dia berani pakai 3 back. Ya, 3 back dia memakai ada Skandar Mustafi di sana, David Luiz, Sead Kolasinac juga. Ini untuk mungkin bagi saya Arteta ini ingin meminimalisasi kelemahan di sektor belakang. Karena sektor belakangnya sering rentan terserang jika back sayapnya terlalu maju, tersisa 2. Jadi dia mempunyai cara memasang 3 back yang sejajar. Jadi saya kira itu untuk meminimalisasi memang kekurangan pemain Arsenal yang saat ini memang tidak dibutuhkan, belum sesuai dengan keinginan Arteta ya. Apalagi kita tahu kan bahwa saat Emery ada, Emery sering memasang pemain-pemain yang punya nama besar lah
Ozil sempat menjadi andalan meskipun terakhir-terakhir sudah jarang dipakai oleh Emery. Namun di Arteta setelah restart ini kan sama sekali Ozil tidak pernah tidak terpakai. Jadi saya kira bahwa katanya sih cedera, katanya cedera, cuman kayaknya sih diumpetin ya. Diumpetin nih Ozil nih karena memang Arteta seperti Pep lah. Karena dia memang asistennya Pep, jadi dia pengen pemain yang penurut bisa mengikuti pola permainan yang memang dia inginkan kan. Sementara Ozil kita tahu pemain yang kalau dalam tanda kutip malas-malesan ya. Pemain yang malas, bertahan malas, buat nyerang juga oke lah, punya kemauan passing yang bagus, tapi kan semua harus mengikuti skema yang diinginkan pelatih. Ya, saya kira Ozil itu pemain yang free loh sebenarnya. Jadi agak kesulitan. Jadi menurut lo nih Gue, kekurangan sektor apa yang membuat Arteta mungkin akan membenahi Arsenal pada musim depan? Kan tadi Arteta udah coba ngeganti organisasi belakangnya jadi 3 back ya kan. Nah, menurut gue sih bagus, cuma akan lebih bagus lagi kalau personel cukup bagus. Soalnya dari beberapa pertandingan kita selalu lihat back Arsenal itu rentan blunder. Benar. Sementara kalau dibilang Arteta pengen ngikutin Pep, pengen ngikutin permainan dari belakang lah istilahnya. Benar. Itu harus punya kemampuan atau enggak paling enggak operan atau apalah. Nah, sementara ini para back Arsenal yang satu ini yang gue lihat ngoper aja sering salah. Terus kemudian kalau lagi megang bola itu kayak gugup gitu. Jadi gampang kerebut. Berapa kali gol-golnya tim lawan, tim gede, tim kecil sama aja. Berawal selalu dari kesalahan pemain. Jadi buat Arteta sih kalau dia dikasih dana transfer ya mending cari back dulu yang benar-benar sesuai dengan gaya permainannya yang dia pengen. Iya. Paling nggak back yang bisa megang bola ya, ball playing defender paling nggak dia butuhkan. Iya, dan sebenarnya agak kesel ya waktu dia ngasih perpanjangan kontrak buat David Luiz kemarin. Wah, gue mikirnya, ini pas dia dibeli udahlah cuma setahun doang ya. Cuman ternyata pas kemarin udah mau habis. Apalagi dikasih perpanjang kontraknya pas setelah dia blunder kan? Nah iya itu dia. Habis dia blunder lawan siapa gitu. Keselnya itu ya. Besoknya tiba-tiba perpanjang kontrak. Ya kan, aduh. Apa jangan-jangan Arsenal punya masalah krisis keuangan ya akibat pandemi COVID-19 ini? Jadi ya memanfaatkan pemain yang ada dulu. Ya bisa sih, emang bisa jadi alasan sih kalau faktor ekonomi ya. Cuman kan buat gua sih alangkah lebih baik kan ada banyak pilihan juga seperti misalnya Holding lah atau pemain-pemain muda dicoba William Saliba. Tapi Saliba sih masih terlalu muda ya, masih terlalu hijau. Bisa main juga sih musim ini. Udah sih paling dari belakang dulu, terus kemudian ya lini tengah lah paling. Kira-kira siapa pemain yang cocok di lini belakang buat Arsenal musim depan? Kalau lo boleh mengira-ngira, boleh memilih pemain yang cocok nih, kayaknya nih karakter pemain ini buat bermain di Arsenal musim depan dengan gaya kepelatihannya Arteta. Siapa ya? Kemarin sempat ada rumornya si Upamecano yang dari Dayot Upamecano dari RB Leipzig. Tapi gue nggak terlalu yakin lihat permainannya jadi kayak gimana. Jadi gimana dia megang bola atau gimana. Tapi kalau untuk bertahan sih kayaknya sih bagus. Cuman tapi juga ada opsi ini sih, Samuel Umtiti dari Barcelona. Samuel Umtiti yang memang sudah tidak terpakai di Barcelona juga. Karena dia biasa di Barcelona dan tahu gimana tiki-takanya sepak bola Barcelona. Jadi mungkin bisa lebih gampang beradaptasi dengan permainannya Arteta. Bagus. Karena Upamecano juga di RB Leipzig bermain sebagai perannya ball playing defender. Jadi dia memang bisa megang bola. Jadi memang cocok. Memang bisa. Tapi kalau harganya kan mahal banget tuh, karena itu harganya mahal banget pasti. Kalau Umtiti kan tinggal kalau Umtiti karena sudah tidak terpakai kan di Barcelona. Pinjam atau harga murah. Iya. Untuk lini tengah, kira-kira boleh ada perubahan nggak? Karena lini tengah Arsenal ini kita tahu bahwa pemainnya bagus-bagus ya. Granit Xhaka, Lucas Torreira, Matteo Guendouzi, lalu ada Joe Willock juga yang masih muda. Jadi saya kira untuk ukuran bagus, tapi untuk ukuran pemain yang bisa mengubah pertandingan saya kira enggak. Jadi memang perlu ada perombakan atau enggak?
perombakan mungkin buat bersaing di kayak sekarang sih ya pasti perlu ya, karena kalau kita bandingin aja nih, lini tengahnya Arsenal sama City misalnya, Iya. atau sama Liverpool, wah itu Iya. udah jauh banget kan secara Bumi dan kualitas. langit. Nah, bahkan kalau misalnya kita bandingin sama Wolves saja gitu, Iya. Wolves yang punya Moutinho, punya Ruben Neves, Iya, itu aduh udah kalah. Jadi kayak apa sih namanya, statusnya Arsenal tuh kayak Iya. turun ke papan tengah gitu. Jadi Arteta juga harus beli pemain yang bisa dibilang pemain bintang lah. Nah. Di lini tengahnya Arsenal. Mungkin kalau gua boleh Berandai-andai. mungkin cari pemain apa ya, gelandang bertahan yang bisa fight ya, kayak misal Bisa fight. model-model Kante gitu. Oh, Kalau- kayak Kante, ah, bisa. model Bisa Kante, megang- bukan bisa berarti megang bola. Kantenya ya. Benar. Kalau bisa diambil sih boleh ya. Cuman ya Bisa bertahan tapi bisa megang karena bola juga. Jadi Arsenal- kayak Vieira. Jadi kangen Vieira kayaknya Teguh ini. Sosok Wah. Vieira. kira kayak pernah ada lagi deh. Itu untuk di gelandang ya. Tapi untuk depan gimana nih, Gu? Nah, depan sekalian nih kita akan ngebahas sedikit soal Coba. masa depan Aubameyang, karena memang kita tahu bahwa ketergantungan Arsenal terhadap Aubameyang cukup tinggi pada musim ini. Kalau Aubameyang nggak ada, saya nggak tahu deh Arsenal ada di peringkat berapa. Jadi Iya. gol-golnya itu memang Ini degradasi deh degradasi. kayaknya. Gol-golnya memang sangat penting untuk Arsenal. Jadi kira-kira apakah Aubameyang bertahan atau enggak? Kalaupun bertahan, kira-kira butuh tandem siapa nih? Karena Lacazette ini kan angin-anginan setahu saya. Kalau ini ditanyain 2 bulan lalu sih, Iya. 2 bulan atau sebulan lalu, gue yakin dia cabut ya. Oh, Karena gitu. emang udah ada Barcelona Ada. lagi ngedeketin serius. Waktu itu dia Iya. nyari striker, kemudian juga ada kalau nggak salah Inter, ada Iya. MU juga sempat diinin. Tapi beberapa waktu lalu kalau nggak salah dia mulai Menikmati. mungkin sejak restart kali ya, mungkin pas dia main lagi gitu ya, menikmati kembali dengan teman-temannya. Jadi pas waktu itu ada, kalau nggak salah ada live Instagramnya dia, dan pas dia ada yang nanya panjang kontraknya nih, Nah. dia kasih sinyal oke gitu. Oke. Cuman kita kan nggak tahu ya, Iya. bisa buat nyenengin fans doang atau gimana. Nah, ini kan Aubameyang kontraknya itu sampai 30 Juni 2021 kan. Iya. Tadi kan katanya ada indikasi Aubameyang sudah setuju, tapi kan kenyataannya sampai saat ini belum. Jika sampai 2021 kontraknya berakhir belum ada perpanjangan kontrak, otomatis harga dia akan menurun nih di musim panas 2020. Atau kalau nggak perpanjang kontrak juga, dia mungkin 2021 bisa pindah gratis kan. Iya. Ya jadi gimana nih kira-kira optimis nggak selain Aubameyang bisa bertahan? Tapi menurut pandangan lo aja, Gu. Waktu itu kalau misalnya keinginan pribadi dia, misalnya dia nyaman di Arsenal atau enggak Iya. sih, gua rasa mungkin dia udah sejak berapa ini, 2 tahun ya, 2 tahunan main di Arsenal kayaknya udah mulai nyaman, udah Iya. cocok dengan teman rekan setimnya juga. Cuman kan pemain sepak bola apalagi yang di usia dia udah 31. 31 ya, Iya. dia pasti nyari ini dong, nyari Trofi. sukses, Benar. nyari finansial yang lebih bagus. Iya. Dan ya, sampai saat ini jujur aja Arsenal bakal sulit ngasih itu. Jadi pas Barcelona nawarin ya kenapa enggak sih seharusnya ya. Cuman kalau misalnya Arsenal bisa memperlihatkan keseriusan pas bursa transfer musim panas, misal dia datengin gelandang bagus, Iya. datengin back bagus, dan yakinin Datengin Pogba misalkan, Pogba Dybala, atau si datengin lu banyak banget. itu yang dari Atletico, si Thomas Partey itu Oh ya, misalnya. Thomas Partey, iya. Kalau di Misalnya- kita rame tuh biasanya Partey. Kalau misalnya ya mereka bisa datengin pemain-pemain bagus, terus ngobrol sama Aubameyang bahwa musim depan ini bakal serius ngejar misalnya di Liga Champions atau Iya. apa, mungkin masih bisa berubah pikiran ya. Dan satu lagi dia pengen minta kenaikan gaji juga kalau nggak salah. Jadi kalau klubnya mau ya mungkin dia bisa lebih dari 2021. Cuman kan Apalagi udah jadi kapten kan, udah Iya. dikasih tanggung jawab ya. jadi kapten juga, jadi bakal banyak pertimbangannya lah kalau dia mau pergi juga. Tapi sedikit masukan buat Teguh, jangan percaya sama kapten Arsenal. Oh iya benar. Jangan pernah percaya sama kapten Arsenal. Coba sebutin siapa aja kapten Arsenal akhirnya pergi. Hampir Banyak, semuanya. iya. Vieira pergi, Thierry Henry pergi. Saat semuanya lagi sukses ya. Thomas Vermaelen pergi, Robin van Persie pergi, Cesc Fabregas pergi. Jadi Tadi- jangan percaya sama kapten Arsenal. Tadinya pas si
Saka jadi kapten tuh, wah bagus nih. Dia pergi kan. Nah, cuman Ganti Saka ya. aku tahu ya Akhirnya diganti. diganti nggak jadi kan. Nggak jadi. Tapi bagus sih dia sejak dia sama Arteta jadi bagus sih dia. Jadi salah satu yang bagus ya. Iya. Nggak tahu apa yang diomongin sama Arteta, cuman Saka tuh jadi Bisa bangkit ya dari berubah. keterpurukan yang dihujat oleh fansnya. Dan satu lagi tuh apa namanya? Dua Keunggulannya lagi Arteta. nggak apa-apa, dua lagi. Oh, nggak ada lagi. Keunggulannya Arteta tuh bisa itu tadi maksudnya membangkitkan pemain yang selama ini tuh kayak kelihatan apa ya, kayak di bawah standar, kayak nggak usah lah ini orang dipakai, tapi di zamannya Arteta tuh bisa jadi bagus gitu, dan itu salah satu poin yang patut dipuji dari Arteta juga. Ya semoga aja apa yang diharapkan ke Teguh ini bisa. Jadi kira-kira musim depan peringkat berapa Arsenal? Bisa lah masuk Champions lagi. Widih. Bisa Hebat. Awas, hati-hati. MU, Liverpool, City, lewat. Chelsea. Hati-hati. Fans Arsenal udah yakin Arsenal bisa masuk 4 besar. Ya, cukup hari ini. Ya, Makasih Teguh untuk analisis tentang Arsenalnya, tentang klub kesukaannya. Ini pasti biasanya kalau fans sejati mencurahkan hatinya itu sesuai dengan kejujuran. Jadi itu emang yang diharapkan dari Arsenal supaya bisa lebih baik lagi musim depan. Ya, sampai di sini dulu acara Apik kita. Jadi sampai ketemu lagi di program-program Apik berikutnya. Saya sangat bersyukur sekali bisa sampai di level ini. Saya juga harus banyak belajar, saya juga harus mengejar impian saya. Jadi buat adik-adik Liga Top Skor, tetap semangat, bermain sportif, jangan pernah menyerah, kejarlah impian kalian, jangan takut, kalian bisa melakukan itu.